Oke ya, sekarang kita akan melakukan resume, ringkasan Ya. dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini sudah kita kenal ada 3 sistem chipset ya, yaitu ini nih, ada chipset sistem konvensional, ada not bridge dan short bridge, kemudian meningkat ke sistem yang menggunakan IOH, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir kita bahas maksudnya, yaitu adalah single chipset yang disebut PCH. Apa yang kita bahas di sini ini berbasis pada motherboard yang menggunakan prosesor Intel. Ya. Jadi harus dipahami dulu, di sini saya tidak membahas yang menggunakan prosesor lain. Nanti soalnya ada bedanya. Kayak begitu. Nah, sebenarnya apa? Hanya ada 3 ini sistem chipset yang sekarang ini masih digunakan oleh masyarakat. Enggak, masih ada satu lagi nanti yang namanya SoC, di mana chipsetnya enggak ada. Itu kita bahas belakangan. Yang saya bahas ini yang masih ada chipsetnya. Ya, kalau yang SoC nanti chipsetnya itu sudah disatukan ke prosesornya, kayak begitu. Ke CPU-nya. Ya, nah itu beda, itu pada bahasan yang lain nanti. Nah, saya bahas dulu yang pertama. Sistem chipset konvensional yang masih menggunakan not bridge dan short bridge, di mana kalau Intel menyebutnya MCH atau GMCH di sini, dan di sini disebut ICH, ya. Nah, atau boleh dikatakan ini not bridge, ini short bridge. Sistem ini itu digunakan pada motherboard yang berbasis pada mikroprosesor Intel yang ini nih. Mulai dari dulu itu ya, misalnya dari Pentium yang pertama kali keluar itu ada Pentium klasik, Pentium MMX, Pentium Pro ya. Nah, kemudian meningkat ke Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium D, Pentium Extreme Edition, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core Duo. Jadi sebelum Core 2 Duo itu Core Duo ya. Core Duo, kemudian Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme. Itu masih menggunakan sistem ini semua. Jadi kalau Anda punya komputer seperti yang prosesornya saya sebutkan tadi, berarti basis motherboardnya kemungkinan besar adalah ini. Nah, kemudian terjadi perubahan sistem chipset pada motherboard, yaitu menjadi sistem kayak begini, di mana sambungan tentang memorinya, jadi memori controllernya telah disatukan di prosesornya di sini. Bentuknya kayak gini. Sehingga ini tidak lagi disebut not bridge atau MCH atau GMCH. Enggak, dia diberi nama IOH. Ini tetap ICH. Ini hanya digunakan untuk Core i versi Core i generasi pertama. Yaitu yang generasi Nehalem ya. Karena generasi pertama itu ada 2, Nehalem dan Westmere gitu. Ya, ini digunakan di yang Nehalem. Nah, sejak generasi pertama yang Westmere itu menggunakan sistem single chipset yang dikenal dengan PCH. Gambarnya kayak begini. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Ya. Nah, ini digunakan untuk prosesor apa saja, ini digunakan untuk semua prosesor Core i. Ya, misalnya Core i7, Core i3, Core i5, Core i9, bahkan Pentium, Celeron ya. Nah, itu sampai sekarang digunakan di desktop masih banyak menggunakan ini, di laptop juga menggunakan ini. Jadi sekarang itu ada generasi 14. Generasi 14 itu masih pakai itu. Pakai ini. Walaupun nanti ada sebagian, contohnya yang diterapkan di laptop, itu sudah pakai SoC begitu. Sebagian, nggak semuanya. Ya. Jadi sistem chipset yang sekarang sedang kita gunakan itu untuk komputer masa kini adalah yang single chipset ini, yang PCH. Paham ya di sini ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Itu yang kan di yang kanan sendiri itu yang PCH, single chipset. Itu kan ada 2 itu alurnya yang dari PCH ke CPU. Oh iya. Alur datanya bagaimana itu yang?
Oh, iya. Kok ada 2 itu busnya? Iya. Saya resume dari sini aja dulu ya. Iya. Gini, supaya nanti paham. Ini kan input, data-data input, itu kan masuknya baik itu dari yang ini ya, keyboard PS2, FDD, port serial, dan sebagainya. Iya. Masuk SIO, kemudian akhirnya ke shortbreed. Kalau yang dia pakai USB dan sebagainya kan ke shortbreed ya. Setelah shortbreed, kemudian ke notebreed. Oh iya. Nah, kemudian ke memori utama. Kan begitu kan? Iya. Kalau mau diolah, ya dari memori utama masuk ke notebreed, kemudian ke CPU, hasilnya dikembalikan lagi masuk ke memori utama. Kalau dia mau ditampilkan ke monitor, maka data yang akan ditampilkan yang ada di memori utama dikirim ke notebreed, baru ke kartu grafis dan ke monitor. Kan begitu? Betul. Ya. Nah, kalau dia mau di print, nah data yang ada di sini yang mau di print itu dikirim ke notebreed, shortbreed, kemudian printernya pakai apa? USB. Kalau USB ya dikirim ke USB langsung ke printer. Nah, sistem aliran data ini sangat berbeda dengan ini. Tapi pada dasarnya sebetulnya sama. Ya. Contohnya begini. Data misalnya dari keyboard PS2. Jadi ke sistem gini masih gunakan PS2 itu. Ya. Masih gunakan SIO ini ya. Nah, ini kan masuk ke SIO atau IO kemudian ke ICH. Yang dari USB juga ke ICH kan begitu ya. Nah, kemudian dia masuk ke IOH. Terus dia masuk ke CPU, tapi bukan masuk ke core CPU. Masuk ke memori controllernya. Jadi, di sini ini, di dalam chip yang ada di CPU ini terkandung memori controller. Jadi dia masuk ke memori controllernya, kemudian disimpan di memori utama. Kalau mau dikerjakan ya diproses, maka dari memori utama kembali ke memori controller, baru diserahkan ke bagian menghitung yang ada di chip ini. Nanti yang bagian menghitung itu sistem ini ya ada 2 ya, ALU sama FPU itu sama-sama prosesornya. Ya dikirim ke situ gitu loh. Ya, jadi tetap aja sama. Kalau mau ditampilkan ke layar monitor, ya kembali ini lewat sini ke sini gitu. Oke ya? Iya, paham ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi sebetulnya kan sama sih. Kalau data dari sini tetap kok ke memori dulu. Kalau ini cuma kan jelas langsung ke sini terus ke sini ya. Kalau ini kan karena menyatu. Jadi di sini ke memori controller yang ada di dalam ke sini, kemudian barulah ke mesin penghitungnya. Selesai ke mesin penghitung, dia masuk lagi kan ke sini. Nah, kayak begitu ya. Sekarang yang ini. Nah, ini berbeda ini. Ya, tapi sebetulnya sama, prinsipnya sama. Jadi ini yang model gini nih masih ada juga yang pakai IO controller ya, ada ya. Ya. Nah, ini misalnya dari sini IO kemudian PCH, yang dari USB langsung ke sini kan. Nah, data yang masuk ke sini itu akan lewat bus DMI. Ya, ke sini langsung. Nah, ke sini tujuannya kemana? Nah, ini kan ada 2. Ini adalah chip prosesornya, ini chip grafis dan memori controller. Ya. Jadi dia data yang dari sini ini langsung masuk memori controller gitu yang ada di sini. Nah, memori controller itu kan terhubung ke memori kan. Nah, disimpan di sini sudah. Nanti kalau mau selesaikan ke prosesor itu ya kembali ke memori controller lagi baru dikerjakan di sini. Selesai dikerjakan, ya ke memori controller lagi, masuk di sini disimpan. Kalau mau ditampilkan ke monitor, ya dia masuk ke memori controller, kemudian ke grafisnya ini kan. Grafik controller, ya. Yang jadi satu itu ya? Ya, baru dia dikirim ke sini. Nah, lewat FDI. Ya. Barulah nanti dia dikirim ke port. Lah, di sini tadi ada kekurangan. Ini adalah port-port itu. Yang kemarin kita tuliskan port-port ini ada HDMI, DVI, ya, DisplayPort dengan HDCP ya toh. Ya, masuk ke sana. Jadi ini masuk ke portnya langsung gitu. Nah, kalau dia pakai grafik eksternal di sini, ya, maka data masuk itu tetap. Jadi dia masuk ke sini melalui DMI ke sini, kemudian simpan memori. Kalau mau dikerjakan ya ke chip prosesornya dulu, kemudian
hasilnya dikembalikan ke sini, kalau tampilkan ke layar monitor, ya ini langsung ke memory controller yang ada di sini, langsung dikirim ke sini. Jadi dia tidak diolah oleh grafik yang ada di sini, tapi diolah oleh grafik eksternalnya. Nah, dari grafik eksternalnya, kartu grafisnya itu, di belakangnya kan sudah ada konektornya. Nah, itu baru ke monitor. Jadi secara prinsip sama saja. Jadi ke sini, data yang masuk PCH itu bukan langsung masuk ke prosesor, baru ke sini, enggak. Oh, begitu. Ya betul, ke kemasan prosesor, tapi di bagian chip, di bagian memori controllernya. Ya, jadi masuk ke sini barulah ke prosesor, balik lagi kalau mau ditampilkan ke monitor ya kayak tadi. Ya. Berarti sistem kerjanya tetap ya? Tetap, cuma letaknya aja. Ya, letaknya dan ada tambahan ini nih, FDI. FDI ini khusus untuk data dari grafis loh. Dari grafis internal. Ya. Jadi grafik yang ada di sini. Kalau grafik yang ada di sini nggak perlu ke sini karena dia langsung kan. Ya, kalau yang internalnya itu nanti masuk ke sini baru dihubungkan ke portnya. Paham ya di sini? Ya. Nah, di sini ini ada perbedaan dalam perakitan. Coba ya, sistem perakitannya. Jadi nggak semudah kayak yang diajarkan di SMK. Ya, kadang di perguruan tinggi ada ngajarkan nggak semudah itu bongkar pasang gitu. Kompatibilitasnya itu penting. Ya, jadi kayak gini. Untuk sistem konvensional, untuk menentukan prosesor, memori utama dan kartu grafis yang cocok sangat tergantung pada node breed. Ya. Nah, sudah. Oke, kalau yang di sini untuk prosesornya tergantung node IOH. Tapi memorinya tidak tergantung IOH. Kalau ini kan memorinya tergantung node breed ini, chip ini. Kalau di sini untuk menentukan memori yang cocok tergantung dari CPU atau prosesornya. Itu perbedaan ini dengan ini. Oh, betul. Ya, untuk menentukan kompatibilitasnya. Nah, kalau yang sebelah ini, lah beda lagi. Untuk menentukan kompatibilitasnya, kalau chipsetnya ini, maka prosesornya adalah ini. Untuk menentukan grafik eksternal yang cocok dipasangkan di sini, tergantung jenis prosesornya. Memori yang cocok juga tergantung prosesornya. Coba kalau ini, kan tergantung chipsetnya. Betul. Paham ya di sini? Paham ya. Nah, ini contoh salah satu untuk penentuan kompatibilitas perakitan. Jadi perakitan itu tidak asal pasang kayak yang diajarkan di sekolah-sekolah itu. Ngawur itu harus perbaiki. Yang harus diperhitungkan kompatibilitasnya, tidak hanya lepas pasang kayak gitu. Pokok slotnya cocok, hantem aja. Itu ngawur ya. Nah, bisa merusak ya? Iya betul, sudah kita bahas itu pada sesi yang lalu. Betul. Dalam sisi troubleshooting, beda cara penanganannya. Coba, kalau ini ya, seandainya ada masalah di jalur ini. Setelah kita cek di sini, memorinya benar. Ya. Memorinya nggak salah. Nggak rusak gitu. Sudah dicek di komputer lain nggak rusak. Jalur-jalurnya ini nggak ada yang putus. Slotnya juga bagus. Kalau dipasang ternyata nggak nyala, yang salah yang mana? Not breed kan? Iya. Berarti ada kemungkinan not breednya ini rusak, alias ya motherboardnya lah secara keseluruhan rusak. Jadi harus ganti motherboard kan begitu? Betul. Atau mengganti not breed kan begitu? Iya. Oke, kalau ini ada masalah di jalur ini, jadi memorinya benar, slotnya tidak ada kerusakan, jalurnya nggak ada kerusakan. Nah, berarti kalau sampai nggak nyala, yang rusak yang mana? CPU. Iya, kalau ini kan motherboard. Iya. Kalau ini CPU lah, teknik reparasi beda kan. Kalau orang yang nggak nguasai ini, dia yang nguasai ini ngawur jadinya. Oh, kalau ada masalah, umurnya nggak apa-apa. Oh, itu motherboardnya lah. Iya. Jadi nggak jadi-jadi karena dia nggak paham dengan ini. Ini loh pentingnya tahu alur data itu. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini? Coba di sini, ya. Kalau memorinya yang rusak berkendala, tetap yang kita salahkan adalah CPU akhirnya. Kalau kasusnya sama kayak gini. Sekarang kartu grafis nih. Kalau di sini ada masalah kartu grafis, ya.
Iya. Ternyata kartu grafisnya ini benar. Ya, yang salah yang mana? Motherboard tetap. Iya, chipset notebook. Ya, ini sama motherboard. Sama. Ya, tapi kalau memori nggak sama kan gitu kan? Iya, betul. Nah, kalau yang ini? CPU. Iya. Kalau memori utamanya, kok memori? Apa kartu grafis itu? Kalau kartu grafisnya nggak bagus sampai itu masalah. Yang masalah di sini nih. CPU, betul. Nah, teknik reparasi beda kan? Beda ya. Nah, nanti ini gunanya untuk reparasi yang mana lagi? Oh, masih banyak. Ini hanya contoh aja untuk menggambarkan kalau you tidak tahu sistem chipset dari dulu sampai sekarang, nggak bakalan lu tahu cara mereparasi begitu. Alasannya. Nah, ini pentingnya mempelajari ini. Nah, makanya kalau kita belajar komputer tuh harus paham sepenuhnya, ya. Iya. Bayangkan kalau orang itu tahu-tahu belajar ini, pasti pusing dia. Kayak alur data aja, lu kan ke prosesor dulu, kapan segitu nanti. Ya, dia nggak tahu kalau di situ ada memory controller. Mengapa dia ada di situ? Dia nggak tahu sejarahnya. Kalau tahu sejarahnya kayak gini, weh, paham betul kan? Iya, Pak. Iya loh, senyum-senyum loh sekarang. Ya, ya, oke. Jadi kalau ada yang komen kenapa nggak bahas yang baru dulu, keliru ya, Nggak? Iya, agar pemahaman kita penuh seperti ini. Dari awal, ya. Nanti kalau langsung ke sini ya, nanti mainnya kayak try and error itu. Jadi nggak bisa. Kalau kayak begini nanti, Anda tahu ini ribuan, nah ini umpama ya. Iya. Jadi misalnya gini, berbagai macam troubleshooting bisa Anda temukan nanti dengan cara kayak begini. Iya. Dan mengetahui spek-speknya, nggak usah nanya-nanya lagi tuh. Iya. Ya, jadi kalau di istilahkan, maksudnya pakai arti kias gitu ya, ribuan troubleshooting Anda temukan sendiri ya. Apakah betul sampai ribuan? Enggak juga sih. Ya. Oke ya. Iya. Jangan tanya dulu lah. Kita tutup dari sini. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih ya. Sama-sama.